Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan bahas pertandingan Manchester United versus West Ham United lawan MU. Tandingnya home di West Ham. Jadi MU away, hasilnya kalian sudah diketahui semua oleh teman-teman. Satu gol dicetak Thomas Soucek dari sisi West Ham, satu gol dicetak Sesko dari sisi Man United. Umpan dari siapa ya, yang umpan dari si Bryan Mbeumo. Si itu juga West Ham juga sama ya, ketika Thomas Soucek cetak gol dia umpan dari Jarrod Bowen. Dua-duanya lewat assist ya, kerja sama tim. Oke, kita akan bahas. Kalau hasilnya kan udah pada tahu, di YouTube udah ada lah, di YouTube-nya Premier League, di YouTube-nya si MU atau West Ham udah ada cuplikan ya. Namun buat teman-teman yang nggak nonton pertandingannya seperti apa berjalan, nah itu yang akan kita bahas. Oke, langsung aja ke formasi. Dua-dua tim sama bermain dengan sistem 4-2-3-1. Kalau di MU ya seperti biasa, setelan pabriknya, Lamens di posisi penjaga gawang, tengahnya itu Martinez, Maguire, kanan kiri Shaw Dalot, terus ada Maino, Casemiro, free roll-nya Fernandes, depannya Mbeumo, Diallo, Cunha. Cuma ada geser dikit, biasanya Mbeumo di posisi striker, sekarang gantian Cunha di striker, Mbeumo di sisi kiri. Ya meskipun ketika pertandingan fleksibel ya. Kalau dari sisi West Ham 4-2-3-1, si pelatihnya itu Nuno Espirito Santos, seperti yang sudah kita bahas. Saya kira bakal bermain terbuka, namun mereka juga malah bertahan ya, low block gitu. Kipernya itu Hermansen, center back-nya Axel Disasi Mavropanos, kanan kirinya Diouf sama Aaron Wan-Bissaka. Depannya itu Matheus Fernandes sama Potts. Free roll-nya itu kalau di MU di sisi Bruno, di sini diisi Thomas Soucek sekaligus ya pemain seniornya lah. Kanan kirinya ada Summerville sama Jarrod Bowen, dan depannya si Tati Castellanos. Sebenarnya dari materi pemain ya MU praktis lebih diunggulkan ya, lebih bintang lah, lebih perform kalau dari sisi pemain. Namun si West Ham juga nggak kalah ya, tidak yang menolak untuk menyerah gitu loh. Kaptennya si Jarrod Bowen itu hampir selalu bermain bagus. Pantas aja dia kapten gitu ya. Dia tuh kalau nggak salah, udah berapa musim gitu di West Ham. Musim ini sih hampir selalu ya yang diandalkannya itu Bowen. Persis sama seperti kita lihat Bruno di MU. Nah, si ini diandalinya ya Bowen ini. Cetak gol, and passing, assist, gelandang kreatif juga ya, meskipun tidak sekreatif Bruno, namun ya role-nya sama lah. Kalau MU bermain tuh dari awal ya seperti MU pada umumnya ya, seperti ya mereka bermain lepas, bermain sesuai kapasitas mereka. Kalau West Ham tuh lebih nutup ya, lebih pertahanan rendah lah, low block. Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, masalah MU itu kan selalu menghadapi tim-tim papan bawah, terutama 10 ke 20. Karena kalau tim dari peringkat 10 ke 20, mereka bermain sangat pragmatis, selalu bertahan, numpuk pemain di belakang. Nah, sedangkan MU kan selalu bermain terbuka, seringkali counter attack, seringkali ya dengan kombinasi. Nah, kalau di lawannya itu bermain rapat, MU itu kesulitan, selalu kesulitan. Kenapa bisa menang lawan Man City, Arsenal? Karena apa?
Karena Man City Arsenal bermain sangat terbuka gitu loh. Beda dengan tim-tim kayak Fulham, West Ham, mungkin nanti lawan tim kayak Sunderland, terus apalah Everton nanti ya tanggal 24 lawan Everton. Everton juga lagi jelek ya, dilatih David Moyes, peringkatnya aja di bawah. Nah, tim-tim semenjana seperti ini yang menjadi musuh utama MU, karena ya buat apa bisa menang lawan Man City, Arsenal, Liverpool. Karena kan poin banyak itu ya lawan tim-tim semenjana ini ya, tim-tim kecil. Jadi banyak kehilangan poin. Praktis MU sekarang kan 5 match itu 5 game, 4 menang, 1 seri. Namun kita ya tetap ya melihat Michael Carrick itu harus 10 pertandingan, sekurang-kurangnya 10 pertandingan. Kenapa 10 pertandingan? Karena Liga Primer itu kan 38 game. Kalau 10/38 ya kurang lebih seperempat musim lah kita melihat. Jadi kalau masih 5 pertandingan ya jangan terlalu bullish lah, jangan terlalu optimis. Ya kita lihat aja perkembangannya. Namun sejauh ini dulu juga Ole Gunnar Solskjaer awal-awal ngelatih MU kan perform banget gitu ya. Waktu dia masih jadi pelatih interim itu gokil parah gitu loh. Di depannya ada si Lukaku, Rashford, Martial, itu larinya kenceng-kenceng, tengahnya itu di cover, dibantu, disupport sama si Paul Pogba. Wah, itu gila parah gitu. Namun ya hasilnya gimana ya seperti yang kita tahu. Setelah berapa musim ya mungkin interim meroket, bullish optimis, musim 1 oke, musim 2 oke, ya musim 3 angin-anginan gitu kan. Tapi ya kurang lah, jujur aja kurang ya. Karena seringkali kalau di zaman Ole, termasuk yang di zaman Carrick ini, lebih banyak mengandalkan kualitas individu sih daripada kolektivitas tim. Terutama ya sangat bergantung kepada pemain-pemain. Kalau yang di belakang ya sangat bergantung ke si Lisandro Maguire. Di depan di tengahnya itu sangat bergantung ke si Maino Casemiro. Nanti Casemiro mau cabut. Terus di gelandang serangnya ya sangat bergantung ke Fernandes. Nah, terus yang depannya yang sering cetak gol atau menusuk ke depan ya Mbeumo sama Cuna. Sampai si Mbeumo kan top skor tim ya, 9 gol. Kalau top asisnya si Bruno, 6 asis. Ini kalau lihat MU musim ini tuh kalau secara overall dia itu sangat unggul di sisi attacking dan counters. Dia sangat unggul di dua sisi ini. Kalau dari sisi dari sisi fisikalitas itu rendah, saya kira ya, jujur aja rendah. Pas lawan Leeds, pas lawan Fulham lebih bagus fisikalitas mereka dibanding para pemain MU. Terus dari sisi defense ya biasa aja sih guys, biasa aja. Kalau dari sisi pressing juga biasa aja, tidak menggigit gitu, tidak semenggigit Liverpool eranya Klopp. Tapi memang mereka cukup efektif untuk mencetak gol. Kalau dari sisi possession atau penguasaan bola ya tergantung lawan. Kalau lawannya bermain terbuka, mereka bisa ya gitulah, tergantung lawan sih kalau possession. Intinya MU itu sangat unggul di attacking dan counters. Terus ya efektif di sisi cetak gol. Namun ya biasa aja dari sisi pressing dan defense. Dan sangat cukup lemah sih dari sisi fisikalitas. Jujur aja para pemain MU tuh fisiknya ya kurang ya guys. Oh iya, ini kan karena saya dukungnya MU, jadi lebih banyak bahas MU. Kalau dari West Ham ya kita tahu sendiri lah, ya kaptennya yang performa, si Jarrod Bowen, terus si Thomas Soucek. Ya itu aja gitu loh, pemain-pemain itu aja. Nih kalau MU kan hampir selalu pemain yang menit bermain paling tinggi itu ya
pemain itu aja kan, jarang rotasi. Kayak Luke Shaw 2300 menit, Bruno 2100 menit, Diogo Dalot, Lamens, Mbeumo, Casemiro. Jadi pemain yang itu aja, nyaris praktis sih kurang rotasi ya guys. Ya misalnya nanti kalau Bruno cedera, Bruno suspend, kartu kuning, kartu merah, ya harusnya sih kayak pemain ya mungkin siapa gitu, Mason Mount atau siapa yang ngegantiin perannya. Terlalu bergantung, praktis kurang rotasi sih guys. Memang kalau musim ini MU kan lebih fokus di liga domestik karena kompetisi yang mereka ikuti kan pada gugur semua ya. Di Eropa juga nggak ada gitu kan. Nah itu dia, harusnya sih kalau MU mau perform ya harusnya sering rotasi ya, karena rotasi itu ya meningkatkan pemain juga, meningkatkan moralitas pemain. Kayak kalau misalnya kayak gini sih sekarang, pemain kayak si Mason Mount, terus pemain kayak siapa sih, Deli udah jarang main ya meskipun lagi cedera kan. Kalau nggak dimainin terus mereka juga stres, pengen cabut gitu guys. Pemain bola itu ya inginnya bermain bola, gak mau di bench tuh males, kayak gerah gitu loh, pengennya main, diturunin ke lapangan main. Terus kayak pemain seperti si Aiden Heaven, kalau di zaman si Ruben Amorim kan dia kelihatan. Kalau sekarang kan udah beberapa kali sih udah jarang main kan si Aiden Heaven itu. Lebih banyak pakai Maguire sama si Lisandro. Intinya ya penting lah untuk rotasi ya. Kalau ini si West Ham itu dia punya satu kiper yang bekas Madrid PSG, Alfonso Areola. Dia jarang main, mungkin ya karena kualitasnya ya, malah lebih pilih Hermansen daripada Alfonso Areola. Padahal kan dia ada pengalaman kurang lebih 3 tahun ya di Real Madrid, waktu zaman Madrid gila-gilanya itu, yang 3 kali Champions League. Gak tahu sih dia ikutnya berapa kali juara. Intinya ya harusnya ada influence ya dari pemain-pemain Madrid, tapi ya sepanjang ini sih, sejauh ini ya masih angin-anginan. Ya semoga dia punya karir yang cemerlang lagi gitu loh. Soalnya kalau kiper usia 32 mau ke 36, 39 juga kan dia posisinya kiper, nggak, harusnya bisa lebih panjang. Oke, kalau MU dari sisi statistik ya sangat mendominasi ya penguasaan bola ya, orang pemain MU terus yang pegang bola, yang menyerang juga pemain MU terus. Si Nuno Espirito Santos, West Ham-nya dikasih bertahan terus-terusan, dibikin rapet di belakang aja. Mereka cetak 9 shot, on targetnya 4 MU. Kalau West Ham 7 shot, on targetnya 1. Terus save-nya sama 2-2. Corner kicks 5-3, 5 West Ham, 3 MU. Free kicks 4-9, 4 West Ham, 9 MU. Ya ini free kicks juga kurang kayaknya eksekusi set play dari bola mati tuh mungkin MU bisa meniru Arsenal ya. Kalau Arsenal kan kita tahu mereka punya pelatih khusus corner kick. Ya mungkin MU punya tim khusus yang melatih free kicks, melatih corner kicks. Karena kalau mereka dari open play sulit cetak gol kan bisa aja pragmatis dari corner, dari free kicks kanan, free kicks kiri, atau free kicks tengah gitu. Nah pemainnya ya bagi-bagi tugas, karena hampir selalu sih sekarang yang ngambil si Bruno terus, dari mana-mana Bruno gitu loh, sampai corner kicks pun Bruno gitu loh. Lah kalau si Bruno nggak ada atau si Bruno nya cabut, MU siapa gitu loh, nggak, ya kurang dipersiapkan gitu loh. Wasitnya Simon Hopper ya nggak ada masalah lah, cukup oke ya meskipun ada beberapa kontroversi, cuma ya
aman lah ya, semuanya juga hampir mengalami gitu kok kontroversi di pertandingan seperti ini. Ya jujur aja ini seperti West Ham yang dapat 1 poin dan MU kehilangan 2 poin. West Ham itu sekarang peringkat 18, kalau MU posisi 4. Ya beda jauh lah, kalau MU zona Liga Champions, West Ham zona degradasi. Kasihan juga ya West Ham, tapi ya udahlah, nggak usah ada kasihan di kompetisi. Kalau dari sisi skor 1 sama. Oh iya, pertandingan terakhir itu dulu MU itu lawan di Desember 4 Desember 2025 lawan West Ham, seri juga 1-1. Itu mungkin masih si Amorim pelatih ya. Oh, ini saya lihat ya 5 pertandingan terakhir MU lawan West Ham. West Ham itu 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kalah. Gila loh. Anjay. Artinya sebapuk itu MU di zaman Amorim. Ya tahu sendiri lah, MU di zaman Amorim lari-lari kayak kerja susah payah gitu loh anjir. Kalau sekarang sih praktis pemain yang sunrising up perform itu ya si Bryan Mbeumo ya. Dia paling ini sih kayaknya paling kelihatan lah, Mbeumo Cunha itu di MU ya. Kalau dari sisi West Ham ya itu kaptennya Jarrod Bowen. Ya udah sementara gitu dulu guys. Ini udah 17 menit. Saya rencananya tiap bikin video maksimal tuh 10 menit atau 11 lah. Gak usah panjang-panjang. Tapi ya udahlah. Karena udah. Oke, selanjutnya Manchester United lawan Everton. Itu gamenya tanggal berapa? Tanggal 24. Anjay, masih jauh guys. Tanggal 24, sekarang aja baru tanggal 12, berarti masih ada ya hampir 3, 7, 10, 13 hari ya, hampir 2 minggu ya tidak akan menonton Manchester United tanding. Ya mungkin kita akan bahas dari sisi lain atau dari sisi kompetitor MU. Yang jelas kalau MU main kayak gini sih kayaknya MU ini lebih bersaing untuk posisi 4 dan 5 deh bersama Chelsea, Liverpool, tapi bukan contender posisi 1 2 3. Karena ya gitu. Chelsea itu sering main Chelsea, MU, Liverpool kayaknya sama deh mereka. Kalau MU memang baru comeback karena ada pelatih baru, Chelsea juga baru comeback ada pelatih baru, Rossoneri. Kalau si Liverpool mereka main bagus tapi kadang sulit cetak gol atau kesulitan. Ya gitulah. Ini tipikal tim-tim 4-5-6. Kalau tim 1-2-3 ya lebih rapi Arsenal, Man City sih, dan Aston Villa gila musim ini mereka bermain rapi bersama Unai Emery. Sering mereka bermain pragmatis, yang penting menang. Tapi ya gitu guys, namanya juga kompetisi, yang penting menang. Caranya gimana asalkan halal, yang penting menang. Mereka aja kemarin terakhir si Aston Villa itu lawan Brighton 1-0 guys. Golnya gol bunuh diri. Dari sisi Brighton yang bunuh dirinya si Jack Hinshelwood. Itu Aston Villa sampai serangannya tuh kemana gitu loh. Tapi ya begitulah Aston Villa. Ya kalau mereka perform musim ini ya salut, tribut untuk Unai Emery. Padahal dengan ya materi pemain
bisa dibilang di bawah MU, Chelsea, Liverpool, tapi mereka lebih perform gitu ya secara tim. Oke, thank you.